Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Bapak Ibu pengurus Harian Majelis Ta'lim Amit On Air Kabinet Fitri untuk menyajikan kismis pada malam hari ini. Kisah hikmah Islami, teladan baik sangka Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makro Quran Surat Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, dan berada di sisi rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teladan dalam kisahnya yang dapat dipetik dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul pilihan. Ada 5 Rasul yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam diketahui lahir di negeri Babilonia, sekarang dikenal sebagai Irak. Ayahnya bernama Azar dan ibunya bernama Layutsa. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masyarakat yang masih menyembah berhala. Ayahnya sendiri adalah seorang pemahat patung sesembah pada zaman itu. Negeri dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut juga dikuasai oleh raja yang zalim bernama Namrud. Raja Namrud bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki yang meruntuhkan istananya dan menghancurkan dewa-dewanya. Sehingga ia memerintahkan para pasukannya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam yang kala itu masih mengandung segera menyembunyikan diri. Menjelang kelahiran sang anak, ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam bersembunyi di sebuah gua.
Ia juga menyusui Nabi Ibrahim alaihissalam di sana selama beberapa tahun. Saat sang ibu harus meninggalkan bayi Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian di dalam gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat, yakni mengeluarkan madu dari jari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa kelaparan dan nutrisinya selalu terpenuhi. Banyak sekali kisah-kisah istimewa yang dialami Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari semenjak bayi sampai saat beliau menjalani kehidupan berumah tangga. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah adalah wanita mukmin yang memiliki kecantikan mengagumi di zamannya. Tak hanya cantik secara fisik, Sarah juga merupakan wanita yang sangat cantik akhlak dan budi pekertinya. Ia juga sebagai seorang wanita yang ramah, murah sedekah, dan begitu patuh dengan sang suami, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Sarah hidup bahagia selama berumah tangga. Namun, ada satu hal yang membuat mereka berdua sangat sedih dalam pernikahannya, yang telah berjalan sangat lama. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Meski begitu, mereka berdua tetap sabar dan terus berdoa, juga berusaha melakukan yang terbaik agar segera dikaruniai anak. Nabi Ibrahim tak henti-hentinya berdoa agar dikaruniai seorang anak yang soleh. Haru mendengar doa suaminya. Sarah pun menawarkan Hajar, seorang budak yang diberikan Firaun untuknya, agar dijadikan istri. Kepada Nabi Ibrahim, Sarah mengatakan, "Hai kekasih Allah, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Karenanya, menikahlah dengan budakku ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan anak kepadamu melalui dirinya. Inilah Hajar aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi kita anak keturunan yang darinya." Nabi Ibrahim kemudian menikahi Siti Hajar. Dan benar, Tuhan mendengarkan doanya. Dari Siti Hajar, ia dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Nabi Ibrahim tentu sangat bahagia dengan kehadiran seorang anak di keluarganya. Namun, rupanya Siti Sarah dilanda api cemburu. Dia meminta Nabi Ibrahim agar menghindari Siti Hajar ataupun anak mereka. Seiring berjalannya waktu, rasa cemburu Siti Sarah bahkan semakin menjadi-jadi kepada Siti Hajar. Melihat kecemburuan itu, Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar dan Ismail pergi dari rumahnya, sesuai wahyu yang diterimanya dari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan anak cintanya ke suatu lembah dekat Baitullah yang kering dan tidak ada tanaman. Tidak ada seorang pun yang berada di lembah itu. Sebelum meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan geribah yang berisi kurma dan bejana yang terisi air di sisi Siti Hajar dan putranya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak beranjak pergi, Siti Hajar mengikutinya dan seraya berkata, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Apakah engkau hendak pergi meninggalkan kami? Sementara di lembah ini tidak ada seorang pun manusia, dan tidak ada makanan sama sekali." Siti Hajar melontarkan pertanyaan itu berkali-kali. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bergeming.
Siti Hajar kemudian kembali bertanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal ini kepadamu? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Lalu Siti Hajar berkata, jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, Siti Hajar mulai menyusui Ismail. Ketika air yang ada di dalam bejana sudah habis, Siti Hajar dan Ismail mulai merasa kehausan. Siti Hajar melihat putranya lemas dan tidak berhenti menangis karena kehausan, dan sesekali kakinya menendang-nendang. Siti Hajar yang melihatnya tidak tega, ia segera pergi untuk mencari air, supaya air susunya kembali keluar untuk menyusui Ismail. Ia mencari sumber air ke Bukit Safa yang letaknya paling dekat. Ia lalu menaiki Bukit Safa dan melihat lembah di bawahnya. Barangkali saja ada orang yang lewat. Namun, ternyata tidak ada seorang pun yang dilihatnya. Hingga akhirnya Siti Hajar pun kembali turun. Ia terus berusaha sekuat tenaga hingga ia berhasil melewati lembah. Selanjutnya ia mendaki Gunung Marwah. Ia mendekati Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Siti Hajar kembali melihat-lihat ke bawah, berharap ada orang yang lewat, namun ternyata tidak ada seorang pun. Setelah itu, Siti Hajar berjalan mondar-mandir antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Kemudian saat mendekati Bukit Marwah, Siti Hajar mendengar suara, "Diamlah." Siti Hajar yang menyadarinya pun langsung terdiam. Dan ternyata ia bersama dengan malaikat, yang kemudian menghentakkan kakinya ke tanah hingga membentuk kolam kecil. Kemudian Siti Hajar menciduk air tersebut dan memasukkannya ke dalam bejana. Ia pun meminum air itu, yang kemudian diberi nama Zam-Zam, dan kembali menyusui Ismail. Keyakinan dan rasa baik sangka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka berdua kuat menjalani cobaan yang begitu berat. Dan karena hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lembah tempat tinggal Siti Hajar dan Ismail mulai berubah. Lewat Ismail muncullah air Zam-Zam yang suci dan bermanfaat hingga kini. Wallahu a'lam bishawab.